Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Kak Oman yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Tuhan Yesus menjaga kita sampai hari ini. Amin. Ya, ayo sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ya, sore hari ini adik-adik kita mendengar cerita firman Tuhan ya. Ayo semuanya duduk yang manis di rumah. Handphonenya dipegang yang baik biar bisa dengar firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik sore hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ada yang pernah mendengar cerita firman Tuhan yang ceritanya menceritakan seorang wanita yang bernama Tabita. Ada yang pernah dengar cerita firman Tuhan yang bernama Tabita atau juga disebut dengan Dorcas. Nah, adik-adik, di suatu hari kita lihat di suatu kota yang bernama Yope tinggallah seorang perempuan yang bernama Tabita. Kita lihat gambarnya. Kalau dilihat Tabita pekerjaannya apa ya? Ayo coba lihat nih. Dia sementara apa nih? Tabita adalah seorang perempuan yang biasa membuat pakaian. Nah, wah, dia sementara menjahit. Ayo siapa di rumah yang pernah lihat mama menjahit baju atau membuat baju? Ini seperti Tabita atau namanya juga disebut Dorcas. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata bahwa Tabita ini adalah seorang perempuan yang baik hati. Seorang perempuan yang baik hati. Dia adalah seorang perempuan yang suka membantu orang lain. Ayo di rumah siapa yang suka membantu orang lain? Ayo coba nanti di videoin dan dikirim ya di grup. Apa aja sih yang adik-adik lakukan di rumah untuk membantu mama? Contohnya membantu papa, membantu kakak, membantu adik. Karena kalau kita membantu orang lain berarti kita adalah orang yang termasuk orang yang baik hati. Seperti Tabita. Nah, adik-adik, wah, satu hari firman Tuhan berkata Tabita mengalami sakit. Aduh, kasihan ya. Coba kita lihat gambarnya. Tabita dalam keadaan sakit. Ada seorang yang sakit berarti dia harus tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Adik-adik pernah dalam keadaan yang sakit, makannya susah, nggak mau makan, nggak enak, cuma bisa tiduran. Nah, Tabita waktu itu dalam keadaan yang sakit kata firman Tuhan. Dan ternyata sakit yang diderita oleh Tabita membuat Tabita sampai meninggal. Aduh, sedih sekali. Tapi kata firman Tuhan, Tabita adalah orang yang baik hati, yang suka membantu orang lain. Tapi waktu dia dalam keadaan yang sakit, coba kita lihat gambarnya. Dia tertidur di tempat tidur dan kata firman Tuhan, dia sampai meninggal dunia. Nah, adik-adik, kita lihat. Ketika Tabita sakit dan meninggal dunia, wah, ada perempuan-perempuan yang datang dengan keadaan yang sedih. Coba kita lihat gambar ini. Semua wajah-wajahnya menunjukkan wajah yang sedih. Coba di rumah, gimana sih kalau wajah yang sedih? Yang nangis gimana? Ayo kalau sedih gimana? Mukanya jelek banget ya kalau dalam keadaan sedih ya. Tapi kenapa mereka sedih adik-adik? Karena ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang pernah menerima bantuan dari Dorcas. Mereka semua adalah ibu-ibu yang pernah dibantuin sama Dorcas atau sama Tabita. Itu namanya sama Tabita atau Dorcas itu orang yang sama ya.
Mereka itu sudah menerima bantuan dari Tabita, dan pada waktu Tabita meninggal karena sakit, orang-orang ini, ibu-ibu ini menjadi sangat sedih karena mereka semua menyayangi Tabita. Coba kalau kita lihat, ada yang sementara sakit, terus itu adalah mama kita sakit, aduh kesian, papa sakit, ada yang adik-adiknya sakit, kakaknya lagi sakit, sedih nggak? Pasti sedih. Terus kita lihat, waduh, biasanya mama buatin makanan, tapi mama dalam keadaan yang sakit, nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Pasti adik-adik dalam keadaan yang sedih, pasti mukanya wah nggak bisa senyum karena sedih, seperti ibu-ibu ini. Nah, terus adik-adik, pada waktu itu mereka mendengar bahwa salah satu murid Yesus yang bernama Petrus, dia berada di kota Lida. Kota Lida ini dekat dengan kota Yope. Jadi pada waktu itu ada murid Yesus yang bernama Petrus. Waktu itu Petrus sementara berada di kota Lida. Nah, kota Lida itu berdekatan dengan kota Yope di mana ada Tabita. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, orang-orang itu berkata, wah, ada murid Yesus yang bernama Petrus. Mereka memanggil Petrus untuk datang melihat Tabita pada waktu itu. Mereka tahu bahwa Petrus adalah orang atau murid Yesus yang sudah menyembuhkan seorang yang bernama Eneas yang lumpuh selama 8 tahun. Mereka bilang, wah, kita panggil Petrus, kita mau minta supaya Petrus itu bisa mendoakan Tabita. Padahal Tabita sudah dalam keadaan yang sudah meninggal, adik-adik. Nah, kita lihat. Ketika Petrus sampai di rumah Tabita, Petrus meminta untuk semua orang yang ada di rumah itu untuk keluar. Semua keluar dari tempatnya Tabita. Coba kita lihat gambarnya. Nah, coba lihat adik-adik. Apa yang Petrus lakukan? Petrus berlutut, Petrus datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan. Wah, coba lihat adik-adik. Di rumah siapa kita yang berdoa? Ada yang suka berlutut di rumah untuk berdoa. Kalau dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang susah, lihat mama papa dalam keadaan yang susah, ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan. Kita nggak boleh nangis-nangis aja, apalagi yang udah kelas besar, yang udah banyak belajar tentang firman Tuhan. Gak boleh kita, mah kok hari ini aku makannya cuma ini sih, kok hari ini makanannya begini-begini aja sih, kok aku gak dibeliin baju yang baru sih, kok aku gak dibeliin sepatu yang seperti teman-teman sih, kok mama gak kasih aku uang, gak kasih aku jajan. Terus ada yang ngambek, ada yang marah-marah, apa yang udah kelas besar, aduh malu sekali. Ada yang marah-marah sama mama sama papa. Seharusnya yang harus kita lakukan adalah apa? Seperti Petrus, dia berdoa. Ya, kalau kita dalam keadaan butuh pertolongan dari Tuhan, jangan kita nangis-nangis sama mama, sama papa. Iya, aku nggak bisa main loh. Hari-hari ini aku nggak bisa pergi kemana-mana. Semua nggak boleh. Aku mau keluar nggak boleh. Mau main sama teman nggak boleh. Mau jalan-jalan ke mall nggak boleh. Mau ketemu teman-teman nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Kenapa sih nggak boleh? Oh, karena ada virus yang nggak boleh kita bisa keluar kemana-mana, harus di rumah aja. Nah, adik-adik yang harus kita lakuin apa? Mau nangis-nangis aja atau mau apa? Seharusnya kita berdoa. Amin. Kita apa? Berdoa kepada Tuhan. Petrus dia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian adik-adik lihat, Petrus berkata kepada Tabita, adik-adik,
Tabita pada waktu itu sudah meninggal. Luar biasa ya. Petrus datang kepada Tuhan, berlutut dan berdoa, dan dia berkata kepada Tabita. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus berkata kepada Tabita, Tabita, bangkitlah. Apa adik-adik? Petrus ketika dia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, dia berkata kepada Tabita, Tabita, bangkitlah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tabita pun langsung bangkit dan langsung duduk. Wah, luar biasa. Padahal pada waktu itu kata firman Tuhan, Tabita sudah dalam keadaan yang mati, dia sudah meninggal. Tapi karena Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berkata kepada Tabita, Tabita, bangkitlah. Dan firman Tuhan berkata, Tabita langsung apa? Dia berdiri dan dia duduk. Luar biasa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya penyakit yang dapat disembuhkan, tapi ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang dapat membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun dia bisa hidup kembali, seperti Tabita yang kita lihat ceritanya, kita dengar pada sore hari ini. Luar biasa. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, pada waktu itu ketika Tabita dia sudah bangkit, kemudian Petrus memegang tangan Tabita dan membantunya berdiri, dan Petrus juga memanggil orang-orang untuk melihat Tabita yang sudah bangkit, dan mereka pun bersukacita dan menceritakannya kepada semua orang yang ada di Yope. Nah, kita lihat, waduh, Petrus membantu Tabita untuk dia bangkit, dia berjalan, dan pada waktu itu Petrus memanggil semua orang. Coba adik-adik pikir ya, aduh, orang yang sudah mati dia bangkit. Wah, pasti pada heboh. Wah, ada orang yang bangkit dari kematian, orang yang sudah mati dan bangkit kembali. Luar biasa. Siapa yang membangkitkan orang yang sudah mati adik-adik? Hanya satu. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Nah, pada waktu itu semua orang melihat dan mereka bersukacita dan menceritakan kepada semua orang bahwa Tabita yang baik hati ketika dia sakit dan meninggal, dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lewat siapa? Lewat muridnya bernama Petrus. Wah, luar biasa adik-adik. Ayo, di rumah kita masing-masing saat ini, siapa yang saat ini yang lagi, wah saya lagi sedih banget kak. Wah Kak Oman, saya mau ibadah nggak boleh, belum boleh ibadah. Saya nggak mau, saya nggak boleh jalan-jalan, saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main, nggak bisa ke mall. Aduh, saya biasanya makannya yang enak, tiba-tiba sekarang makannya itu aja. Ayo, kita nggak boleh nangis, nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh marah sama mama papa. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang sayang sama kita, Tuhan Yesus yang selalu melihat adik-adik yang ada di rumah. Oh, mereka adalah anak-anak yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekalipun gak bisa beribadah, tapi di rumah mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka membaca firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Kalau Tabita Tuhan bisa tolong adik-adik yang di rumah, kita percaya kita semua akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah, dan jangan lupa upload videonya di grup kita yang mau memuji Tuhan, yang mau membaca firman Tuhan, yang menghafal ayat firman Tuhan,
di-upload di grup kita, dan semuanya boleh memberkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Bye, dadah.